أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah majlis yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah. Bapak Imam, Ketua Badan Ta'mir, pengurus masjid, semoga Allah memberikan mereka keafiatan, kesehatan sehingga tetap istiqamah dalam menjalankan tugas-tugas agama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pertemuan kita kali ini yang membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 3. Ini tolong diingat. Kadang kita sholat, kita tidak sadar sholat kita sudah batal. Ya, 3 macam ini. Yang pertama disebut dengan tarku ahadi syurutis shalah, meninggalkan salah satu di antara syarat-syarat sholat. Ya, jadi ada namanya syarat sholat, ada namanya syarat sholat, ada juga namanya wajib sholat, ya. Ada juga namanya rukun sholat, ada namanya ab'atus sholat, ada namanya hayatus sholat. Itu beda-beda ya. Yang kita bahas di sini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu tarku ahadi syurutis shalah, meninggalkan salah satu di antara syarat-syarat salat. Apa saja syarat-syarat salat itu? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, at-tahara minal hadath, suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, at-tahara minan najas fi thawbi wal jismi wal makan, suci dari najis baik pakaian, baik badan maupun tempat. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, syarat sah salat harus menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Yang keempat, sitrul aurah, menutup aurat. Yang kelima, dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Boleh orang sembahyang maghrib jam 5:30? Nah, tidak bisa. Kalau orang kerjakan sholat maghrib sebelum masuk waktu maghrib, sholat sunnah namanya, tidak menggugurkan sholat maghrib. Nah, saya jelaskan yang pertama, at-tahara minal hadath, harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti apa, Bu? Seperti apa? Berwudu caranya. Jadi kalau kita kentut, kita habis buang air besar, atau kita selesai melakukan hal-hal seperti memegang najis dan sebagainya, setelah dibersihkan kemudian kita berwudu dari hadas kecil. Sedangkan kalau hadas besar, seperti contohnya apa? Selesai haid bagi perempuan, selesai nifas, dan selesai jima bagi suami istri. Nah, ini hadas besar. Jadi harus bersih dari hadas besar. Caranya itu mandi
mandi janabah. Kemudian harus bersih dari najis. Najis ini ada tiga macam. Ada disebut an-najasatul mukhaffafah, an-najasatul mutawassithah, dan ada disebut an-najasatul mughalladhah. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan itu seperti contohnya kotoran, tai cecak, ya. Kemudian kotoran-kotoran yang kita lihat bukan kotoran najis berat, ya. Kemudian najis sedang. Najis sedang di sini seperti contohnya yaitu kencing anak-anak yang belum makan, ya, yang belum mencapai 1 tahun. Kalau dia kencing itu najis sedang, itu cukup diperciki air dan dibersihkan, itu sudah memadai. Sedangkan ada lagi namanya najis berat. Nah, najis berat di sini yaitu apa? Seperti anjing dan babi. Nah, itu najis berat. Itu caranya itu harus dibersihkan dengan 7 kali. 6 kali dengan air dan pertama kali dengan tanah. Nah, najis seperti ini bila dia melekat di badan, tinggal kita lihat di pakaian. Apakah dia najis ringan, najis sedang, atau najis berat. Kalau dia mengena di badan juga demikian. Contoh, badan kita dijilati anjing, tangan kita dijilati anjing, atau dijilati oleh babi, ya. Itu cara mencucinya tidak bisa hanya dengan air, Bu, Pak. Dia harus dicuci 7 kali. Karena jilatan anjing itu najis kan, dia dari mulai air liurnya semua itu najis. Jadi cuci pertama kali gosok dengan tanah, baru siram 6 kali. Siram 6 kali, baru dianggap suci. Kalau cuma pakai baik clean, pakai apa, mau pakai apa saja tetap najis. Tidak sah dipakai sholat, atau tidak sah sholat kalau kena di badan. Berikut, istiqbal kiblat, wajib menghadap kiblat. Menghadap kiblat ada 2 macam. Ada disebut ainul qiblah, ada disebut tawajjuh qiblah. Ainul qiblah tepat, ini arah Ka'bah, diambil ukur tepat. Itu ainul qiblah. Ada namanya tawajjuh qiblah, menghadap kiblat. Seperti contoh, saya dengan ini adik Fain ini ainul qiblah karena berhadapan langsung, tepat. Tapi yang di samping-samping ini tawajjuh namanya, menghadap kiblat. Nah, untuk tawajjuh kiblah itu dibolehkan bila kita dalam keadaan berkendaraan. Misalnya kita sholat di kendaraan, ya, terus kendaraan di kapal kah, di mobil kah, setelah kita tayammum kemudian sholat. Jadi ketika kita sudah meniatkan mustaqbil qiblah, berarti kita menghadap ke arah kiblat, tawajjuh namanya. Soal kendaraan dia mau belok kiri, dia mau belok kanan, mau ke arah mana dia pergi, tidak ada masalah. Tetap kita sholat menghadap kiblat niatnya. Makanya perlu niat. Bisa dipahami ini? Berikut, dukhul sitrul aurah, harus menutup aurat. Aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk suaranya ketika sholat aurat. Jadi kalau ada perempuan dia takbir Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu aurat perempuan. Nah, di manakah batas auratnya perempuan? Nabi dalam sabdanya mengatakan kepada salah seorang putrinya Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar. Beliau mengatakan, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil haidha lam yaslu ayyura minha illa hadha wa hadha." Wa asyara ila kaffaihi wal wajhi.
Wahai Asma, bila engkau telah mendapatkan haid yang pertama, maka tidak boleh lagi terlihat dari bagian tubuhmu kecuali muka dan telapak tangan. Berarti wanita sholat muka boleh terbuka dan telapak tangan. Bisa dipahami ini, Bu? Nah, itu aurat perempuan. Aurat laki-laki baina surra ya wa rukbatain, antara pusar dan dua lutut. Ini disebut dengan auratnya laki-laki. Nah, aurat laki-laki terbagi dua. Ada namanya aurat kecil dan aurat besar. Aurat kecil itu di bawah pusar dan paha. Aurat besar itu, maaf, kemaluan. Itu aurat besar. Kecil dan besar harus tertutup di waktu sholat. Itu minimal. Jadi Ustadz, bolehkah kita sholat pakai sarung, tidak pakai baju? Boleh, selama sarungnya menutupi pusar. Boleh tidak Ustadz, saya tidak pakai sarung, saya hanya pakai celana 3/4, tertutup pusar dan lewat lutut? Boleh. Itu syarat minimalnya. Walaupun boleh, tapi kan ada etika. Artinya kalau memang susah mati sekali, susah sunya nak boleh dapat beli apa-apa, cuma itu, no pakai juga itu. Tapi sekarang kan yang ada orang susah sampai di tingkat cuma celana dia punya. Cabut saja 20.000 dapat beli celana pangguru. Iya toh? Nah, ini yang harus dipahami. Itu namanya 5 hal ini bila kita tinggalkan batal sholat. Batal sholat. Kemudian yang berikut, yang kedua, tarku rukni fis shalah, meninggalkan satu di antara 13 rukun. 13 rukun. Nah, ini satu orang tinggalkan, tidak sah sholat. Yang pertama, an-niyat. Niat, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah, itu niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir pertama pada waktu sholat bersamaan dengan niat. Jadi takbir bersamaan dengan niat. Jadi usalli fardal maghrib ma'muman Allahu akbar bersamaan, ya, antara niat dan takbir. Caranya bagaimana? Sambil angkat tangan kita lafadzkan niat, kemudian lafadzkan selesai itu Allahu akbar. Jadi paham, Bu? Niat rukun. Orang yang sholat tidak niat tidak sah sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Takbir dalam sholat ada 2. Namanya takbir rukun, ya, dan takbir sunnah. Yang sunnah disebut takbiratul intiqal namanya. Takbir perpindahan dari berdiri meruku. Allahu akbar, sami'allahu liman hamida, Allahu akbar. Itu namanya takbiratul intiqal. Takbir yang menunjukkan perpindahan gerakan. Tapi pertama kali kita mulai di awal salat, sholli fardal maghribi salatan mustaqbilal imaman ma'muman Allahu akbar. 2 hal ini wajib, rukun salat. Yang ketiga, ya ini perhatikan. Yang ketiga, al-qiyam indal qudrah. Wajib berdiri bagi orang mampu. Jadi kalau dia mampu solat berdiri, dia solat duduk, tidak sah solatnya. Yang ketiga. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Yang keberapa itu? Keempat. Yang kelima, ar-ruku' ma'a tuma'ninah. Ruku dengan tuma'ninah. Tuma'ninah artinya tenang sesaat. Makanya diucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu berarti tidak boleh Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sudah membatalkan sholat, terutama tarawih. Bakudus 20
Akhirnya sia-sia kita punya tarawih, dan itu tidak dipahami oleh kebanyakan orang ketika jadi imam di sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Hukum-hukum tajwid dia lupa. Panjang pendeknya dia lupa. Makhrajul hurufnya hilang. Tumakninanya tidak ada. Di sini dibilang ar-ruku' ma'at tumaknina, itu rukun salat. Jadi kalau Ustaz, kalau ada kebetulan satu orang dia pimpin salat tarawih baru begitu caranya, langsung niat munfarid saja, niat salat tarawih sendiri. Tidak usah ikut berjamaah seperti itu, karena rusak salatnya. Tidak usah mau bilang, imam salah ini begini, akhirnya bakal dalam masjid. Cari yang gampang-gampang saja. Kita salat, walaupun kita tidak tinggalkan saf, tapi kita sudah niat salat sendirian, tidak mengikuti gerakan imam lagi, karena imamnya sudah rusak salatnya. Bisa dipahami ini? Yang kelima. Yang keenam, ya, bangkit dari al-i'tidal minar ruku'. Dia bangkit dari ruku'. Sami'allahu liman hamidah. Diam sesaat. Biasanya kalau sami'allahu liman hamidah, untuk menunjukkan adanya diam, jeda waktu, dibaca dibaca apa kalau orang sami'allahu liman hamidah? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal itu, baru dia sujud. Sudah waktu dia sujud, sajdatain, 2 kali sujud, itu rukun. Dan al-julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Kan sujud pertama kan, Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali baru bangkit. Allahu Akbar. Ya, apa dia baca? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Baru dia bangkit untuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Sama seperti tadi. Pada waktu rakaat kedua, setelah selesai sujud yang kedua, ya, dia duduk tahiyat awal. Tahiyat awal ini rukun. Ada rukun di situ. Yaitu apa tahiyat? Bukan. Tahiyat awal ini tidak masuk rukun. Tidak masuk rukun, tapi dia masuk sunnah abad. Tapi syarat-syaratnya ada. Membaca syahadat, salawat. Jadi paham ini? Makanya kalau ada orang jadi imam, waktu dia lupa tahiyat awal, jangan, rusak surat sembahyang. Oh tidak. Lihat gerakannya. Kalau imamnya waktu dia lupa rakaat tahiyat awal, dia bangun, Allahu Akbar, kan makmum biasa tegur kan, Subhanallah, ya. Tapi kalau gerakan imam sudah lebih dekat berdirinya dengan tegaknya, berarti tidak usah lagi duduk, langsung berdiri, karena dia sudah dekat dengan tegak. Tapi kalau baru dia mau Allah, baru 3/4, belum mendekati berdiri, maka dia wajib duduk, karena sudah diingatkan oleh makmum. Subhanallah. Perempuan tidak boleh berteriak, karena laki-laki tidak ada suara. Perempuan di belakang subhanallah, rusak yang perempuan punya sholat. Cukup dengan menepuk tangan, begitu. Kalau tidak dengan, itu cara menegur makmumah terhadap imam yang kurang. Saya dipahami ini? Makanya bawa rabana kalau sembahyang, supaya pada ngeri balak. Jadi paham? Nah, jadi ketika imam lupa, sami'allahu liman Allahu Akbar, saya sudah beri saja. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi sebagai pengganti tahiyat awal yang ditinggalkan tadi. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian
Rukun yang berikut, saya sudah kurang ingat rukun keberapa itu. Rukun yang berikut, tahiyat itu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu rukun. Rukun salat. Kita tahiyat akhir tidak membaca salawat, tidak membaca syahadat, tidak sah. Yang berikut salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu salam. Salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dipaham? Jadi salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam kiri. Itulah rukun namanya. Ada 13. Jadi bila ini kita lewatkan atau kita tinggalkan satu saja, maka wajib ulangi sholatnya, karena sholat yang pertama batal. 13 rukun. Itu bagian yang kedua yang membatalkan sholat. Yang terakhir, yang ketiga, an-nau'u tsalits fi'lu ahadil mawani', yaitu melakukan salah satu gerakan-gerakan yang dilarang dalam sholat. Gerakan-gerakan terlarang di waktu sholat. Nah, perhatikan ini paling banyak terjadi pada waktu bulan puasa. Banyak sekali ini yang terjadi, tapi dia tidak sadar. Di sini disebutkan sabaqa bayani mawani shalah wa hiya al-kalam fi shalah, berbicara di waktu sholat. Berbicara di waktu sholat. Misalnya contoh, Allahu Akbar, bawa anak ke masjid. Anak bermain terus HP. Biji mata suka situ. Allah, dia semua buka nih HP. Jangan. Batal sholat. Atau yang bukan gerakan sholat, batal. Kalau biji mata kasih basardan, Ustaz, sama. Kan begitu, bisa dipaham. Kemudian al-af'al wal harakat fi shalah, melakukan gerakan-gerakan di waktu salat. Kata Imam Syafi'i, boleh, yang penting jangan 3 kali berturut-turut. Contoh, waktu salat ini ya, Allahu Akbar, gatal. Garuk dengan satu jari garuk. 2 kali saja boleh, paling banyak. 1, 2. Taruh lagi, masih gatal, ulang lagi, 1, 2. Masih gatal lagi, garuk lagi, 1, 2. Jangan 3 kali berturut-turut. Bisa dipaham? 1 jari. Tapi kalau sudah 2 jari, sudah 2 gerakan, karena dia dua jari. Sudah 2. Kalau 3 jari, batal. Karena sudah 3 gerakan, 1 kali. Kalau begini Ustaz, bongkar jokong, ulang sampai. Bisa dipahami ini? Yang ketiga, al-akl wasyurb fi shalah. Al-akl wasyurb fi shalah. Makan dan minum di waktu salat. Ustaz, yang tidak ada yang makan dan minum orang sembahyang. Siapa bilang? Kalau bulan puasa, pas waktu maghrib, orang berbuka puasa. Biasanya kan yang ringan-ringan. Kong tasangko itu, sepanggal itu, nasi jaha di pinggir gigi. Nanti dia sadar waktu dia salat. Pas ambil kore dengan lidah, batal salatnya, karena dia makan di waktu salat. Bisa dipahami ini? Makanya itu kenapa sebaiknya waktu berbuka jangan dulu berwudu. Buka dulu berwudu. Supaya apa? Membersihkan sisa makanan. Ada lagi, Ustaz itu makan, kalau minum cola. DP ubi suka dalam, DP manis masih tinggal di usi. Jadi waktu sembahyang batal. Bisa dipaham Pak? Saya pikir itu saja penjelasan 3 hal yang menyebabkan salat kita batal. Kadang-kadang kita tidak sadari. Justru dengan kita bermajlis taklim, kita tahu mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak boleh. Silakan, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak, silakan.
Ayo silakan, ada pertanyaan ibu-ibu? Jadi sujud sahwi sebelum salam. Iya. Takbir Allahu Akbar. Iya. Makmum ikut. Iya, makmum ikut juga. Karena gerakan imam itu gerakan makmum juga. Qiraatul imam fa qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum juga kata Nabi. Termasuk gerakan. Ada lagi? Tanya Bu, kalau ada yang bertanya kamu pulang. Pulang Jum, bikin apa lagi? Ada yang mau baca. Ayo, silakan. Tahiyat toh. Orang masbuk maghrib lah. Atau bisa. Iya. Pas dia datang, ngomong apa nih? Tahiyat awal. Iya. Nah, dia ikut tahiyat awal. Iya. Misalnya cuma 1 rakaat. Iya. Saat imam salam, dia rakaat kedua, Iya. rakaat ketiga, Iya. tahiyat lagi dia. Iya. Disambung 1 rakaat. Iya. Nah, tahiyat lagi terakhir. Iya. Tahiyat itu mau dibaca yang mana? 3 bacakah atau di antara satu yang tidak baca? Oh, baik. Jadi soal maghrib, maghrib bisa jadi 3 kali tahiyat. Ya. Contoh, mana dia punya tiang, boleh pakai tiang, pinjam itu Pak Imam. Ini saja. Apa dengan? Ini contoh ya. Itu kamera kasih. Ini contoh. Pada waktu kita masuk ke sholat maghrib, imam sudah tahiyat awal. Sudah 1 rakaat. Sudah 1 rakaat. Berarti sudah rakaat keberapa itu? Sudah rakaat kedua. Membedakan rakaat itu sempurna atau tidak dari ruku. Ar-ruku ar-rakaat. Contoh, imam baru rakaat pertama ini ya, dia ruku, Allahu Akbar. Kita masuk. Jangan tunggu dia bangun. Langsung takbir, tidak usah pakai niat lagi. Karena bacaan dan niat imam sudah masuk satu sekaligus di situ. Langsung Allahu Akbar, tapi mau wajib takbir. Jangan langsung ruku begini, tidak boleh. Berarti dia tidak ada takbiratul ihramnya. Waktu masuk langsung Allahu Akbar. Dia ruku. Ada kan orang tunggu imam bangun. Justru Anda tidak dapat 1 rakaat pertama. Jadi kalau waktu imam sebentar ruku, kita Allahu Akbar begini dulu baru. Ini menunjukkan bahwa yang pertama itu takbiratul ihram. Baru yang kedua ruku. Kalau imam sudah bangkit, sami Allah. Lihat, kalau imam baru mau sami Allah kita dapat, berarti masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah dekat dengan tegak, hilang 1 rakaat. Sama. Perempuan sama. Bisa dipahami ini? Jadi Allah sami Allah. Baru begini imam. Baru dia punya suara, kita langsung Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sami Allah, baru kita masuk sudah tidak dapat 1 rakaat. Bisa dipahami nih? Setelah imam sujud, Allahu Akbar, kita juga ikut sujud. Kan begitu? Jadi kalau kita dapat imam masih ruku, berarti masih dapat 1 rakaat. Tapi waktu kita dapat imam sudah bangkit dari ruku pertama, sami Allahu liman hamidah, baru kita masuk Allahu Akbar, baru imam Allahu Akbar, berarti kita wajib ikut tapi tidak dihitung 1 rakaat. 1 rakaat bagi imam dan makmum yang lain, tapi kita belum. Ustadz, biasanya orang kalau begitu orang tunggu jo. Nanti imam bangun dari ini. Ini perlu dipahami. Justru dengan kita ruku dan sujud itu menunjukkan kita dapat pahala ruku dan sujud karena perintah Quran. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah engkau bersama orang yang ruku, wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah engkau bersama orang yang sujud. Jadi cari fadilah sujud dan ruku.
Orang tidak dapat satu rakaat, tapi orang dapat fadilah ruku perintah Allah dan orang dapat sujud perintah Allah. Karena ada malaikat sejak Allah ciptakan sampai hari kiamat, dia ruku terus tidak pernah bangkit. Ada yang sujud terus tidak pernah bangkit. Bisa dipahami ini? Kadang-kadang orang bakal tunggu dulu, kasih kalah jodoh, pura-pura bikin begini semua, berbagi begini supaya selesai itu imam. Kita tidak dapat fadilah. Sujud, langsung sujud, ikut ruku. Jadi masih begitu habis takbir Allahu Akbar, atau langsung sujud. Nah, berarti berapa rakaat bagi imam? Sudah 1 rakaat. Orang belum terhitung walaupun sama-sama ruku, sama-sama sujud. Waktu imam sudah bangkit yang kedua kali, rakaat kedua, berarti orang baru mau masuk 1 rakaat. Maghrib ini, baru mau masuk 1 maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Waktu imam tahiyat, maghrib tahiyat awal, kita juga duduk tahiyat. Kita dapat pahala duduk tahiyat, syahadat dan salawat. Itu sudah rakaat kedua bagi imam dan makmum yang lain. Tapi orang baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat. Waktu imam dan makmum bangkit dari duduk tahiyat awal, Allahu Akbar. Kita sudah berapa rakaat? Sudah 2. Ya toh? Sudah 2. Jadi waktu imam salam, kan 3 rakaat tuh maghrib. Imam selesai tahiyat akhir, dia salam, orang duduk iftirash, bukan duduk tahiyat akhir, tapi duduk tahiyat awal. Jangan duduk iftirash baru ikut dia imam. Karena duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir beda. Bisa dipahami nih? Nah, jadi pada waktu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, jangan tunggu dia salam kiri. Kalau sudah salam kiri baru kita berdiri, berarti kita sudah rusak kita punya sholat. Jadi waktu dia salam kanan, Assalamualaikum warahmatullah, kita langsung berdiri. Karena kalau dia sudah salam kiri, berarti salat sudah selesai. Terus tidak dapat 3 lagi. Biar 2, biar setengahnya ada apa. Bisa dipahami ini? Jadi pada waktu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, Allahu Akbar. Seberapa rakaat Pak orang? Sudah 2. Tapi orang backing 3 kali berdiri. Tapi yang pertama kan orang tidak dapat dia punya ruku kan? Jadi waktu imam salam kita berdiri, berarti baru rakaat kedua itu. Pada waktu kita duduk, tahiyat awal namanya. Sudah berapa kali tahiyat? Sudah 2 kali. Tapi baru hitung 1 karena orang baru 2 rakaat. Sudah 2 kali tahiyat. Waktu selesai tahiyat awal kita berdiri, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya Allahu Akbar. Tahiyat akhir karena maghrib 3. Berarti berapa rakaat? Berapa tahiyat? 3 kali tahiyat. Yang pertama, tahiyat tidak terhitung, tapi ada pahala dan fadilah. Yang terhitung itu rakaat kedua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bisa dipahami nih? Bisa Pak Imam? Ya, ada pertanyaan lagi? Ada? Ya. Terima kasih atas kesempatan. Menyikapi apa yang Ustaz sampaikan tadi tentang kemampuan sholat dan kesempurnaan daripada sholat. Umumnya kita bulan Ramadan ini di saat maghrib itu seperti apa yang Ustaz sampaikan banyak kesalahan, terutama jarak antara buka dan mulainya sholat. Untuk menghindari daripada hal-hal seperti itu, apa kira-kira baiknya Ustaz? Karena kebanyakan di masjid yang saya temui bahwa jarak antara buka puasa dan sholat maghrib itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi jamaah yang berbuka itu masih ada kesempatan untuk berbuka agar dalam melaksanakan sholat itu tidak seperti yang Ustaz jelaskan bahwa ada makan minum di dalamnya.
Kira-kira apa sih maksudnya? Ya, apa yang boleh kita lakukan agar kita hindar seperti itu? Mungkin hanya itu. Baik. Ya, terima kasih. Jadi sebaiknya ketika orang berbuka puasa sebaiknya di teras masjid, supaya tidak menghilangkan waktu membersihkan tempat kita sholat. Ya, karena pada umumnya kan teras masjid itu disiapkan untuk orang berbuka puasa. Jadi kalau memang memungkinkan kita dan yakin bahwa di waktu sholat tidak ada makanan yang tertinggal di gigi dan sebagainya, kita berkumur-kumur dan pastikan tidak ada makanan yang singgah di gigi dan tidak ada rasa yang tinggal di tenggorokan, baru kita sholat. Karena biasanya dengan adanya seperti itu kadang-kadang kita anggap ini kan makanan buka, sisa-sisa berbuka puasa, tapi kita sudah melakukan perbuatan makan minum di waktu sholat. Apalagi coba kore-kore dengan lidah dan sudah orang itu coba tahun sekali itu jadi paham ini. Nah, jadi kalau menurut saya hematnya itu panitia siapkan saja buka puasa di teras masjid, dan pada waktu sudah dipastikan diingatkan bahwa kepada jamaah bahwa tidak boleh makan dan minum di waktu sholat. Nah, dia berkumur-kumur lah dan kita sholat. Makanya kalau mau suruh buka puasa ke orang-orang ibu-ibu kesiang, kalau bawa cookies jangan tuh cookies yang gampang ngelakat di gigi. Kueku apa lagi? Iya, bawa tuh yang gampang-gampang petalang kalau langsung cair. Artinya mengingat tuh hal-hal yang begitu tempat orang sadar, orang kadang-kadang ingin memberi buka puasa orang, tapi justru orang tersebut membatalkan sholatnya. Bisa dipahami? Ya, ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Cukup? Baik. Saya pikir itu saja dulu sementara ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang nanti habis sembahyang beberapa ingat. Tanya jawab kita di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya ada yang bertanya? Ibu-ibu yang bertanya. Ambil berapa? Kalau Imam Malik bilang ambil 1. Sedap sekali, baru 2 pun sudah ke 3. So 2 ke 3, 1. Lebih banyak ibadah lebih baik. Tapi ada yang bilang boleh dia menetapkan 2 atau 3. Tergantung di mana dia yakin. Tapi wajib sujud sahwi. Dia mesti sujud sahwi sebagai sujud lupa. Ya toh? Tapi bagaimana Ustadz? Salam kau dapat ingat? Ada begitu, ya? Dia sholat maghrib, dia baru 2 rakaat, dia salam akhir. Berarti kurang berapa rakaat? 1. Itu pernah terjadi kepada Nabi dan diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah sholat kita kali ini sudah berkurang? Nabi bilang, berapa saya kerjakan? 2. Nabi langsung berdiri kerjakan 1 rakaat lagi. Jadi paham ini? Kalau dapat lupa. Tapi kan jangan salah. Tapi kalau selalu lupa begitu, soalnya betul itu lupa. Ada lagi? Tidak ada? Masalah mandi, Ustaz. Kenapa mandi? Dengan hadas besar yang saya jelaskan tadi bahwa harus dengan tanah. Kebanyakan fenomena yang didapati bahwa itu membersihkan dengan sabun. Kedua juga bahwa mandi wajib itu kadang orang menggunakan sabun. Tapi yang saya pernah pelajari yang menyatakan bahwa sabun itu tidak mensucikan. Alangkah baiknya tidak pakai sabun, hanya air yang mensucikan. Bagaimana menurut Ustaz? Ya. Jadi sabun itu bukan syarat bersuci ya.
Syarat bersuci itu ada dua, air dan tanah, debu. Itu syarat bersuci. Air ada 7 macam yang boleh dipakai bersuci. 2 yang tidak pakai takaran, yang satunya lagi pakai takaran. Yang tidak pakai takaran, air hujan, air laut, air sungai, ya, mata air, air salju. Itu tidak pakai takaran. Bisa dipahami ini? Kemudian air sumur. Nah, air sumur kalau ditampung, nah itu baru dia pakai takaran. Kalau masuk najis, lihat kalau berubah warna, bau dan rasa, berarti tidak sah dipakai bersuci. Karena sudah berubah bau, warna dan rasa. Tapi kalau dia 2 kula, nah ini takarnya. 2 kula kalau kita sekarang kurang lebih 515 liter air di bak, sudah mencapai 500, kemudian masuk binatang, ya, seperti cecat atau apalah, atau sabun, ya. Nah, sifatnya sabun ini dia merubah warna, merubah bau dan sebagainya. Ada ulama mengatakan sudah makruh dipakai karena dia sudah bukan air murni. Tapi kalau 500 liter lebih sedikit boleh dipakai bersuci karena mencapai 2 kula. Nah, sekarang ketika kita mengatakan bahwa dengan adanya apa itu air yang tidak boleh dipakai bersuci, yaitu air yang ketiga bercampur dengan mawar, air teh, ya, apa lagi yang sudah berubah warna walaupun bendahnya suci, tapi tidak boleh dipakai bersuci. Harus air mutlak, namanya al-ma'ul mutlak. Air mutlak itu ada 7 macam. Saya sebutkan tadi, air hujan, air laut, air sungai, mata air, apalagi air salju, ya, air embun, dan air yang keluar dari mata air. Ini 7 macam air mutlak. Yang berikut al-ma'ul mutanajjas, air yang dimasuki najis, ya, air yang dimasuki najis bila berubah warna dan sebagainya. Kemudian ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada pertama disebut ma'ut tahir mutahhar, air suci mensucikan, yang 7 macam tadi. Baru ada namanya al-ma'ut tahir ghairu mutahhar, yaitu air suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, itu seperti air yang sudah kena air kelapa, air teh. Itu suci tapi tidak dapat mensucikan. Termasuk bak yang sudah kemasukan sabun. Bila berubah warna dan rasanya, itu suci tapi tidak dapat dipakai bersuci. Makanya kalau kita mau mandi janabah tidak boleh pakai sabun. Mandi biasa dulu, mandi biasa. Tapi kalau sebagian ulama katakan sebaiknya sebelum orang mandi bersih, mandi pakai sabun, pakai odol, pakai apa semua, sebaiknya kita istinja dulu, selesai istinja apa semua, baru kita langsung ambil wudhu dan mandi janabah. Selesai mandi janabah, baru kita mandi pakai sabun. Bisa ini. Itu kaifiahnya. Jadi ya, pakai sabun lebih bersih. Tidak. Kenapa begitu? Ada hikmahnya, Ibu. Sabun itu kan ada bau kan? Ada wangi ya? Dan dia membersihkan kotoran-kotoran seperti lemak, suar, daki apa semua. Tapi tidak bisa mensucikan. Dia membersihkan tapi tidak mensucikan. Saya kasih contoh. Kenapa pakai air? Nabi mengatakan, inna atyabat tib alma, sesungguhnya sebaik-baik pengharum itu adalah air bersih, air mutlak. Sebaik-baik parfum, kata Nabi, air. Kenapa begitu? Coba Ibu, jangan mandi 1 minggu, kau pakai minyak wangi terus. Kira-kira bagaimana DP? DP asam lain sekali. Iya toh? Nyana usai jangan mandi 1 minggu, kau pakai minyak wangi terus. Atau putar. Selama 1 minggu tidak pakai parfum, tapi pagi siang malam mandi, pagi siang malam mandi. Bersih mana?
Itulah Nabi bilang, sebaik-baik pengharum adalah air. Inna atyabat tib al-ma. Bisa dipahami ini? Barangkali itu saja. Karena selama apa ya, kebanyakan salah persepsi, Ustaz. Maksudnya terutama bagi perempuan untuk mandi itu biasanya sekaligus niat mandi wajib, mandi ya janabah itu untuk pakai sampo, pakai apa semua. Oh iya, orang bilang, oh ada mau keramas. Itu keramas itu bukan syarat mandi wajib, Ibu. Itu mensela-selai air. Jadi ketika perempuan berambut panjang, ketika dia sudah istinja, dia berwudu, ya, kemudian dia menyiram kepalanya, itu dengan memasukkan jari-jarinya ke akar-akar rambut, pangkal-pangkal rambut, ya. Nah, sesudah itu selesai mandi wajib, mandi suci namanya. Nah, baru habis itu pakai sampo, pakai sabu. Jadi bukan ada mau bekaramas, habis haid, habis nifas, habis jima, itu salah. Tidak ada itu bekaramas itu, apalagi pakai ke ampas kalapa. Masih ada ibu-ibu pakai ampas kalapa di sini? Masih ada toh? Masih ada bacoho dengan ampas kalapa. Masih ada trompet mama. Kalau mau milenial sekarang sudah ada no. Terus pakai sampo itu dia mau sampo lain, musik sansik lah apalah segala macam. Bisa dipahami nih, Bu? Oke, cukup. Barangkali demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.